Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait penelitian yang sudah terbit. Ada dua, ya. Yang pertama tentang mental health, yaitu di jurnal ini. Jurnal namanya adalah Teknologi Informasi dan Pendidikan, di edisi Maret. Ini ya. Terus ini file PDF-nya. Jadi kalau penelitian tentang intinya melakukan identifikasi mental health, ya. Identifikasi mental health itu bisa menggunakan kuesioner. Kuesionernya itu kalau dari penelitian yang saya pakai sebagai daftar pustaka, contoh ini ya, itu bisa menggunakan kuesioner dengan mengikuti DAS 21 atau DAS 42. Kita bisa ngecek apa aja pertanyaannya, itu bisa dicek. Jadi penelitian terkait itu banyak. Contoh misalkan ini juga artikel yang saya pakai rujukan itu menggunakan DAS 21. Untuk yang DAS 42 itu saya agak lupa posisinya artikelnya yang mana ya. Coba nanti dicek. Atau biasanya saya kalau jadi ini sambil saya berbagi untuk memulai penelitian itu saran cari yang sama tema. Contoh kalau saya tentang DAS ya saya pakai ini ya. Ini yang saya pakai. Terus tadi yang ini. Jadi berhubung kita itu harus mencari daftar pustaka terbaru yang sama temanya. Saya nggak ngomong judul ya, tema, karena nanti kita akan mendapatkan banyak sekali. Nah, terus ini terkait data. Kalau kita di sini itu ada pertanyaannya mana? Ini loh pertanyaannya. Ini yang 21 ya. Bentar. Nah, ini pertanyaannya. Jadi yang mana masuk stres, mana yang masuk anxiety, mana yang masuk depresi. Nah, ini masing-masing pertanyaannya. Nomor 4, 5 itu masuk mana? Makanya disebut DAS 21. Ini sumbernya dari mana? Ya dari artikel tadi. Ini enggak saya tuliskan ya. Hanya di tabel. Dari tabel itu, nah ini. Punya tabel. Pertanyaan ini saya bagikan ke mahasiswa, terus nanti ngisi Google Form ya. Hasil Google Formnya mana? Tadi belum sempat saya buka. Ini sudah tak buka. Oh ini loh, maaf. Nah, ini
Ini asli dari Google Formnya. Jadi nanti jawabannya sesuai dengan yang saya tulis ini juga dari artikel yang saya rujuk ya. Jawabannya nanti apa aja ini ya. Never apa-apa. Nah, itu di bahasa Indonesia kan enggak apa-apa. Ini pertanyaannya. Ada 21. Ini tambah, ini saya hanya merubah ke bentuk angka. Jadi setiap pertanyaan dirubah ke angka karena nanti perlu diolah. Jadi saya menggunakan Python itu kan nggak mungkin data teks, nggak mau, pasti harus angkanya. Ini saya merubah, kelihatan ya ada proses merubahnya. Saya merubahnya cukup nulis satu rumus, nanti saya ini. Kalau mau menggunakan label encoder juga bisa. Jadi untuk data itu mengumpulkan melalui kuesioner. Nah, terus ada tahapan hasil kuesioner diolah mulai dari dikonversi ke angka, terus dicek masing-masing. Karena ini kelasnya ada 3 ya, jadi kalau di sini itu kelasnya ada 3 berdasarkan ini ya, pertanyaan itu. Terus nanti ada kelas, jadi ini, nah ini mana yang kelas A? A itu assigned, ini pertanyaannya. Kelas D itu depresi, mana pertanyaan? Nah itu saya jumlah. Jadi ini setelah saya konversi ya, setelah saya konversi terus saya jumlah. Nah, ini datanya dijumlah. Yang A lah ini kan dari jumlah diolah, makanya tadi saya ngomong ini dikonversi ke angka terus dicek dicek masing-masing kelas nilainya berapa jumlahnya. Ini berdasarkan aturan ya, saya nggak ngarang karena sudah ada artikel yang saya rujuk tadi. Nah, terus setelah dijumlah nanti kelas mana yang paling tinggi. Nah, jadi ini kan ini 17 jumlahnya 18, 17, oh berarti kelas depression. Nah ini saya pakai. Jika nilai Z ini lebih besar dari ini, berarti dia anxiety. Kalau D-nya yang lebih besar, jika kolom A2 lebih besar dari ini, lebih besar dari ini, berarti depression. Nah ini otomatis. Nah, jadi ini ada kelasnya ada 3. Nah selanjutnya ya intinya dicek masing-masing kelas nilainya berapa, jumlah ya, ini maksudnya jumlah, terus ditentukan label. Jadi itu caranya melabeli berdasarkan ini sudah ada aturannya, enggak ngarang loh ya. Makanya tadi butuh membaca literatur ini, membaca daftar pustaka, dibaca ya, bukan hanya dicari, bukan. Oke, seperti itu. Terus baru diproses secara machine learning. Semuanya saya menggunakan Python. Terus ya udah, yang Excel tadi itu ya saya lakukan evaluasi ini karena jumlahnya kayaknya kurang seimbang. Jadi saya ada menyeimbangkan enggak ya, saya agak lupa. Saya nggak perlu menyeimbangkan data. Jadi data asli itu ya udah ya bagi training test gitu toh. Terus ini saya cek jumlahnya yang usia sekian sampai ini berapa, bekerja berapa, terus status menikah berapa, udah itu terus saya probabilitaskan. Nah kayak gini ya, hanya seperti itu. Nah, tapi intinya ada artikel yang dirujuk sebelumnya, bukan mengawali. Terus yang kedua tentang kesalahan posisi pada citra radiograf panoramik. Ini kalau kita tidak punya data, maaf, tidak
punya data, maka saran saya lakukan literatur review. Jadi membuat artikel literatur review. Ini ceritanya. Ini nanti akan menemukan kebaruan juga akhirnya. Tetap akan menemukan kebaruan. Nah, jadi data yang memang sangat sulit untuk didapat itu memang data medis ya. Yaitu data medis. Apalagi kalau saya tentang citra yang biayanya butuh banyak. Citra radiograf ini butuh banyak biayanya. Nah, kalau seperti itu, biar kita nanti dibantu penelitiannya, maka kita harus membuat suatu pengawalan, diawali dulu. Maka ini caranya, lakukan literatur review ini. Akhirnya menemukan ini artikelnya ini di jurnal Sinta 2, ini jurnal ilmiah teknik elektrokomputer dan informatika, ini Sinta 2. Di mana ya home-nya? Ini bisa dicek di Sinta aja lah. Nah ini, jadi nanti akhirnya menemukan, oh ternyata belum pernah ya yang dilakukan, apa yang sudah. Nah, akhirnya menemukan. Nah, itu tujuannya melakukan tadi ya, mencari daftar pustaka terbaru yang sama, membacanya. Nah akhirnya menemukan kebaruan nanti itu. Nah karena nanti kalau kita benar-benar mengawali terus minta hibah penelitian itu ya agak sulit didana ya, agak sulit. Kenapa? Karena tidak ada rekam sebelumnya, makanya butuh rekam jejak sebelumnya agar bisa mendapatkan pendanaan hibah dari manapun itu ya. Ini karena ceritanya sebelumnya saya pernah mengajukan penelitian ini untuk didanai di BRIN ya, tapi tidak lolos karena saya belum punya rekam jejak ini, sehingga saya harus membangun rekam jejak. Gimana caranya? Karena data medis itu sulit didapat, walaupun penelitian saya tentang radiografi itu ada banyak, tapi bukan ke arah ini ya, beda kasus ya. Jadi nanti butuh hal yang berbeda. Nah, maka sehingga saya lakukan literatur review. Terus ini adalah awal mula agar nanti saya punya rekam jejak yang terkait itu. Ini penilaiannya ada tentang rekam jejak, ada roadmap-nya, seperti itu. Jadi intinya berbagi saya adalah penelitian harus istilahnya berkelanjutan. Itu salah satu kunci untuk bisa pendanaan hibah, dan harus punya rekam jejak sebelumnya tentang apa yang sejenis, yang hampir sama seperti itu. Walaupun misalkan ini sama-sama radiografi ya, ini kalau kita buka file artikelnya, ini sama-sama radiografi. Sebentar, masih proses. Nah ini sama-sama tentang radiografi, ini juga radiografi ya. Nah ini radiografi, tapi yang ada itu baru satu. Nah ini tok, saya baru menemukan hanya ini, yaitu menggunakan ekstraksi fiturnya CNN ini, terus dilakukan klasifikasinya menggunakan SVM. Nah otomatis kita kan tahu menemukan hal yang baru, nanti bisa di approve. Lainnya tentang kesalahan ini juga tentang kesalahan posisi ya. Nah kesalahan posisi, nah kesalahan posisi yang lainnya itu belum ada yang ke informatikanya atau ke sistemnya otomatis.
Ya, ini yang ada otomatis itu baru terkait kayak gini, deteksi objek, identifikasi, segmentasi, yang penelitian saya itu. Contoh yang penelitian saya, maaf. Nah, ini kan bukan tentang posisi error, bukan. Nah, ini penelitian saya. Jadi ada sesuatu yang baru akhirnya menemukan. Seperti itu intinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak berniat menggurui atau sok pintar, hanya berbagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.